pemahaman hukum waris di Indonesia sangatlah penting dan dibutuhkan pemahaman hukumnya bagi masyarakat umum di Indonesia. Di mana pembagian waris ini kita kan bicara soal, kalau kita bicara soal masyarakat etnis Tionghoa, maka dia akan tunduk pada KUH Perdata. Dan kalau kita bicara soal masyarakat yang menganut agama Muslim, maka dia akan tunduk pada kompilasi hukum Islam ataupun Al-Quran, gitu ya. Nah, di dalam pembagian tersebut harus diperhatikan ketentuannya. Kalau misalkan etnis Tionghoa itu kan KUH Perdata. KUH Perdata bicara soal legitimasi porsi. Apakah bagian mutlak dari ahli waris ini sudah terpenuhi atau belum? Jangan sampai nanti ada open dispute atau sengketa waris di pengadilan, atau sengketa waris itu bisa mungkin nanti terjadi ada unsur pidananya. Unsur pidana mungkin dalam hal pemalsuan dokumen, dalam pembuatan SKHW ternyata ada salah satu tidak masuk ke dalam dokumen tersebut, maka akan menjadi persoalan panjang dan menjadi persoalan hukum bagi ahli waris yang ingin berdamai tapi tidak bisa berdamai, gitu. Oke. Ya, untuk hukum adat sendiri itu kita bicara soal hukum adat itu sistem pewarisannya adalah asas kolektif. Saya mengambil contoh di hukum waris adat di Minangkabau, gitu ya. Jadi memang sistem pewarisan itu berbeda dengan hukum Islam dan hukum perdata, gitu ya. Dan memang hukum adat ini adalah secara bersama-sama menikmati adanya pewarisan dari si pewaris, gitu ya. Dan memang ada beberapa objek waris yang tidak bisa diwariskan seperti rumah gadang, gitu ya, yang ada di Minangkabau. Masalah tantangan hukum waris dan persisian hukum waris di Indonesia itu banyak sering terjadi, gitu. Saya ambil contoh, ada Bapak X yang semasa hidupnya dia sudah membuat wasiat tertutup. Dia membuat surat wasiat tertutup dan dia menitipkan itu kepada pihak notaris. Dan pada saat semasa hidupnya dia ada 1 orang istri dan 5 anak kandung. Pada saat beliau meninggal, maka surat wasiat tertutupnya itu harus dibacakan oleh Balai Harta Peninggalan berdasarkan pasal 940 KUH Perdata. Nah, pada saat pejabat Balai Harta Peninggalan membacakan surat wasiat tertutup tersebut, ternyata ada salah satu anak dari kelima anak tersebut tidak mendapatkan wasiat dari bapaknya. Dan ini yang menjadi tantangan bagi kami, bahwa pemahaman hukum waris di Indonesia itu ternyata masih belum disadari banyak masyarakat umum di Indonesia. Dan tentunya ini menjadi tantangan hukum bagi kami untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan tanpa harus membawa kasus ini ke pengadilan. Bagi kami, tips dari CHP Law Firm untuk menghindari sengketa waris adalah pentingnya pemahaman hukum waris bagi masyarakat awam di Indonesia, khususnya bagi masyarakat etnis Tionghoa, maka dia akan tunduk kepada KUH Perdata. Masyarakat Muslim dia akan tunduk pada kompilasi hukum Islam. Di mana pembagian waris yang menjadi persoalan sering terjadi dalam contoh kasus praktek itu banyak masalah pembagian. Nah, pembagian ini yang perlu kita lihat di dalam KUH Perdata, apakah pembagian ini sudah sesuai dengan ketentuan bagian mutlak, sesuai dengan legitimasi porsi atau belum. Kalau misalkan memang ahli warisnya itu nanti pada suatu saat tidak menerima bagian mutlaknya dalam kita bicara soal legitimasi porsi, maka dia akan mempersoalkan hal itu di dalam pengadilan untuk membatalkan akta wasiat, dan ini akan menjadi persoalan hukum yang panjang bagi ahli waris tentunya. Dan makanya kedasaran dari kami dan tips dari kami, pemahaman hukum di Indonesia, pemahaman hukum waris di Indonesia harus dipahami betul oleh setiap masyarakat awam di Indonesia. Itu aja.